Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, masih dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita dapat mengumpulkan banyak pahala serta ditutupnya pintu-pintu neraka. Tapi kenapa kita masih saja merasakan gelisah? Sebenarnya itu manusiawi. Namun kita sebagai seorang mukmin yang mempunyai pegangan Al-Quran dan hadis harus mampu mengobatinya. Adanya penyakit hati seperti iri, dengki, suudzon, dan enggan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kali ini kita akan membahas penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sungguh, orang-orang yang mengingat Allah, mereka akan tenang hatinya. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan merasa tenang. Terkadang, kita sudah diberikan kenikmatan berupa kesehatan, mempunyai uang, mempunyai banyak teman, namun masih saja merasakan gelisah, masih saja merasakan kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kita kurang mengingat Allah. Banyak di luar sana orang yang sudah memiliki segalanya, namun masih saja iri dengan kenikmatan orang lain. Kenapa? Karena ia kurang bersyukur, kurang mengingat Allah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang penyakit hati yang pertama ialah hasad atau iri dengan kenikmatan orang lain. Ada suatu ungkapan, likulli ni'matin, di atas segala kenikmatan pasti ada rasa iri di dalamnya. Jadi kalau ada orang lain yang iri terhadap kita, berarti kita mempunyai kelebihan daripada orang tersebut. Karena tidak mungkin orang lain iri kepada kita karena kita buruk. Pada hakikatnya, semua orang iri terhadap kebaikan. Maka perbanyaklah membaca surat Al-Falaq. Nah, itu tadi penyebab dari penyakit hati, yaitu hasad atau iri dengki, karena kurangnya rasa syukur dan kurangnya mengingat Allah. Ada satu ungkapan yang luar biasa. Ketika kamu melihat duniawi, maka lihatlah yang berada di bawah kamu. Namun ketika kamu melihat akhirat, maka lihatlah orang yang di atas kamu. Maksudnya seperti apa? Artinya apa? Ketika kamu melihat kemewahan, maka lihatlah orang yang di bawah kamu. Contohnya, ketika kamu sudah memiliki sepeda, maka lihatlah orang yang hanya jalan kaki. Jangan melihat orang yang naik motor. Dan ketika kamu melihat akhirat, maka lihatlah orang yang di atas kamu. Iri terhadap orang yang berilmu dan mengamalkannya. Iri terhadap orang yang berduit dan bersedekah dan rajin bersedekah dengan uangnya, maka itu adalah iri yang dibenarkan. Kalau kita melihat akhirat dan melihat yang di atas kita, maka itu akan menjadi motivasi untuk kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Penyakit hati yang kedua adalah suudzon. Apa itu suudzon? Berpikir buruk tentang orang lain. Kita belum kenal, tapi kita sudah berpikir buruk terhadap orang itu. Maka tak kenal maka ta'aruf. Kalau tidak kenal, kenalanlah. Maka kita akan saling mencintai. Tahaddu, tahabbu. Saling menghadiahilah kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Dan tidak ada lagi yang namanya timbul suudzon. Kalau ada berita yang datang,
jangan langsung percaya. Yang harus kita lakukan ialah fatabayyanu, klarifikasilah. Jangan langsung menjudge orang, nyinyir di sosmed, atau langsung percaya begitu saja berita itu. Pastikan apakah benar atau salah berita itu. Namun tidak hanya memastikan benar salahnya, tetapi kita harus juga berpikir bagaimana perasaannya kalau kita menyebarkan berita tersebut. Dan yang terakhir adalah dendam atau tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia akan merasakan sakit hati apabila kita disakiti. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah pun enggan memandang wajah orang yang membunuh pamannya karena timbul rasa sakit hati dalam hati beliau. Namun Allah berikan teguran kepada beliau. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersikap lemah lembutlah kepadanya. Artinya apa? Kalau kita menilai apakah kita dirahmati oleh Allah atau tidak, maka lihatlah apakah kita sudah bisa lemah lembut kepada orang lain. Fa'fu anhum. Kalau kita sakit hati atau dendam kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, maka maafkanlah. Dengan itu kita dapat mengukur apakah kita dirahmati oleh Allah atau tidak, yaitu dengan cara apakah kita sudah menjadi orang yang pemaaf atau tidak. Memang memaafkan itu sulit, tapi Allah janjikan ganjaran yang besar kepada orang yang mau memaafkan. Maka dari itu, perbanyaklah memaafkan orang lain. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang penyakit hati dan cara mengobatinya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.